Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau Tuhan, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang senantiasa melawat kami, hamba-Mu, anak-anak Tuhan. Boleh kami senantiasa bersuka cita kembali, Tuhan. Hari ini ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kuatkan dan berikan tuntunan Roh Kudus-Mu agar firman-Mu nyata dan tersampaikan bagi kami seluruhnya ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Sabtu 20 Februari 2021, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Matius 9 ayat 18 sampai 26. Beginilah firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak keribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak itu tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah Yudea. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Sabtu 20 Februari 2021. Tema yang sampai pada kita hari ini ialah iman yang menyelamatkan. Banyak dari kita kalangan Kristen yang sudah mendengar kalimat iman ini. Ini iman adalah sebuah perjalanan hidup yang dilalui seorang pengikut Kristus. Dalam Matius 9 ayat 18 sampai 26 ini ada diperlihatkan dua teladan yang menunjukkan imannya kepada Yesus. Teladan yang pertama ialah kepala rumah ibadat yang bernama Yairus dan perempuan yang menderita pendarahan. Jika kita melihat dalam teks tersebut, dijelaskan bahwa Yairus melihat bahwa anak yang dikasihinya sudah meninggal, dan ia berlari kepada Yesus untuk meminta pertolongan kesembuhan terhadap anaknya. Nah, saat dia mengunjungi Yesus, dia tidak percaya lagi dan tidak melihat lagi sekelilingnya, baik dalam tiupan seruling dan juga orang-orang yang melayat melihat putrinya. Nah, ada sebuah pergerakan iman yang membawa dia putrinya. Sangat nampak sekali bahwa pergerakan itu terlihat digambarkan oleh Yairus tersebut. Nah, hal ini sama halnya dengan pergerakan langkah iman yang dilakukan oleh seorang perwira yang melihat bahwa hambanya sedang menderita, sedang kesakitan.
Tak ada satupun obat yang mampu untuk menyembuhkannya. Nah, seorang perwira itu dalam Matius 8 ayat 8 itu dijelaskan dia yang mengunjungi Yesus. Dia yang sedang menderita untuk menerima kesembuhan. Dalam Yairus ini, saat dia sedang merasakan duka cita tersebut, itu adalah sukacita yang sangat mendalam dalam sebuah keluarga. Nah, kita sendiri pun ketika kita sedang kehilangan saudara, teman, terlebih dalam keluarga, pasti kita merasakan duka cita yang sangat mendalam. Kita merasakan kesepian yang tidak terelakkan lagi. Terlebih yang namanya dengan duka cita atau salah seorang dari keluarga ataupun teman-teman kita meninggal, pasti kita merasa kehilangan yang sangat mendalam di dalam kehidupan kita. Begitu juga lah yang dirasakan oleh Yairus tersebut. Dia melihat bahwa apa artinya hidup tanpa sebuah keluarga yang utuh. Kita sering mendengar dalam keluarga-keluarga kita yang saat sedang menderita, bagaimana saya bisa hidup jika putri saya meninggalkan saya? Bagaimana jika saya hidup jika sebuah teman saya meninggalkan saya? Pasti ini adalah duka yang sangat mendalam bagi kita, terlebih dalam sebuah keluarga yang Yairus rasakan pada hari itu. Dan teladan yang kedua bisa kita lihat dari perempuan yang menderita pendarahan. Wanita tersebut telah mendengar kabar bahwa Yesus itu mampu menyembuhkan. Sama halnya seperti Yairus, orang itu sama-sama mendengar bahwa ada kesembuhan lewat Yesus Kristus tersebut. 12 tahun perempuan tersebut menderita dan tak ada satupun obat dan juga atau obat-obat herbal yang bisa menyembuhkan penyakit pendarahannya. Kita pun seringkali mengalami hal seperti ini ketika kita sudah tidak sanggup lagi untuk menyembuhkan penderitaan yang ada dalam diri kita. Terlebih seperti perempuan ini, pendarahan ini, kita bisa melakukan berbagai cara untuk dapat sembuh. Baik melalui tabib, melalui hal-hal mistis pun akan kita lakukan untuk menerima kesembuhan tersebut. Namun pergerakan langkah iman yang dilakukan perempuan tersebut ialah hanya menjamah. Makanya tadi di ayat 21 perempuan tersebut mengatakan karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, sangat terlihat sekali ya kan. Dalam kepadatan rombongan itu, dia yang sakit pendarahan pun mau menjumpai Yesus. Padahal dalam tradisi Yahudi dan juga hukum Taurat, dalam Imamat 15 ayat 19 sampai 30 kita bisa melihat bahwa sakit pendarahan itu adalah najis, tidak boleh menyentuh ataupun disentuh, dan juga dia tidak boleh melakukan peribadatan di tengah-tengah ibadah Yahudi. Nah, lewat teladan perempuan itu, dia ada keinginan untuk sembuh lewat percaya dan meyakinkan dirinya bahwa Yesus sajalah satu-satunya pertolongan yang bisa dia harapkan untuk kesembuhan dirinya sendiri. Dan saat dia pun menjamah jubah Yesus tersebut, maka seketika itu juga dia sembuh. Makanya tadi di ayat 22 kita bisa melihat bahwa Yesus berpaling dan memandang dia dan berkata untuk meneguhkan hati perempuan tersebut. Dia mengatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, bisa kita mengetahui bahwa baik teladan si Yairus dan juga si perempuan tersebut, lewat imannya maupun pergerakan imannya, dia menerima pertolongan dan juga kesembuhan yang daripada Yesus Kristus.
Nah, melalui teladan ini, saudara-saudari yang terkasih, kita diingatkan untuk tidak pernah takut melangkah di dalam iman. Jika Tuhan sudah berjanji, maka Dia pun yang akan menepati. Jika Tuhan sudah memimpin, maka Dia yang akan menyertai. Jika Tuhan sudah memulai, maka Dia yang akan menyelesaikannya. Saya tidak tahu Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, langkah iman apa yang sudah Tuhan minta untuk kamu lakukan hari ini. Namun satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kita tidak akan pernah melihat mukjizat Tuhan terjadi dalam hidupmu dan hidupku, dan melalui hidupmu jika tidak melangkah keluar dari zona nyaman. Artinya jika kita melihat dalam perjanjian lama, jika Abraham tidak mengambil langkah iman dengan cara jika Abraham tidak mengambil langkah iman dengan cara meninggalkan kampung halamannya, dia tidak akan sampai ke tanah perjanjian dan menjadi bapa orang percaya. Dan jika Nuh tidak mengambil langkah iman dengan cara membuat bahtera ketika hujan tidak pernah turun, dia tidak akan melihat dirinya dan keluarganya terluput dari bencana. Jika Yosua tidak mengambil langkah iman dengan cara mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali, dia tidak akan melihat tembok itu runtuh. Jika Gideon tidak mengambil langkah iman dengan cara maju berperang melawan Goliat, dia tidak akan menjadi pahlawan dan menjadi raja atas bangsa Israel. Jika Petrus tidak mengambil langkah iman dengan cara meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus, dia tidak akan menjadi pemimpin pergerakan kekristenan. Dan jika Yesus tidak mengambil langkah iman dengan cara menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, dan jika Yesus tidak menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, dia tidak akan melihat seluruh umat manusia diselamatkan dari belenggu dosa. Artinya Tuhan selalu pimpin perjalanan kita. Apapun yang kita kehendaki, Tuhan sudah pimpin dan Dia akan selalu menyertai. Seperti lagu itu, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Ya kan? Kita sudah agak familiar dengan lagu tersebut. Dia selalu menyertai dalam setiap pergerakan iman kita. Nah, apa yang Tuhan tuntut dari kita? Percaya bahwa segenap perjalanan kita itu tuntunan Tuhan akan selalu menyertai kita. Iman itu tumbuh dari problema kehidupan, tergantung bagaimana kita mengatasinya. Apakah kita mengandalkan diri kita sendiri, atau kita terlebih dahulu berseru kepada Tuhan untuk meminta tuntunannya sebagai tanda iman yang hidup dan menyadari betapa rapuhnya kita tanpa pertolongannya. Nah, pertanyaannya bagi kita semua, bagaimana dengan kamu dan saya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Apa yang saat ini Tuhan minta untuk kita lakukan? Jawabannya adalah melalui pergerakan iman kita. Percaya kepada Yesus bahwa Dia akan selalu menuntun dan memberi selalu pertolongan dalam setiap pergumulan kita seluruhnya. Kita harus mendekati Yesus dan membangun sebuah keintiman dalam relasi bersama Yesus yang sanggup menyembuhkan. Menjamah jubah Yesus itu juga berarti kita menyadari kerapuhan dan keterbatasan diri kita sebagai seorang manusia di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Nah, ketika teladan yang ditunjukkan oleh perempuan tersebut tadi, bukan jubah Yesus yang menyembuhkan dia, ya, tapi pergerakan imannya yang menyembuhkan dia sehingga wanita tersebut saat itu juga sembuh. Bukan jubahnya, tapi imannya
percayanya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus satu-satunya adalah obat yang mampu menyembuhkan dia. Ketika kita menyadari siapa diri kita, menyadari kerapuhan dan keterbatasan yang ada dalam diri kita, maka ketika itu kemahakuasaan dan kebesaran Tuhan akan mengangkat kita dan berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Percayalah saudara-saudara sekalian, bahwa Tuhan membawa kita sepenuhnya menuju keajaiban yang tidak dapat kita bayangkan sekalipun. Amin. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, bahwa kami menyadari sebagai orang yang terbatas, yang memiliki kerapuhan, kami menyadari bahwa sebenarnya kami tidak layak kepadamu. Tapi kami yakin dan percaya lewat tuntunan dan arahan Tuhan, kami disanggupkan, kami dikuatkan untuk menerima kuasa dan mukjizat yang lebih besar lagi daripadamu. Tuntun kami Tuhan, ajari kami senantiasa, boleh kami mengerti dan memahami bagaimana kami seharusnya dalam melakukan firman-Mu. Ajari kami senantiasa ya Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan di seluruh dunia ini, dan di muka bumi ini ya Tuhan. Tuntun kami selalu agar kami dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar semua orang tahu bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat yang mampu menyembuhkan dan menyelamatkan kami. Hanya kepadamu kami berserah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.